bicara Apa sendiri aja, hubungannya? jawab sendiri aja. Tanya sendiri, jawab sendiri. Berarti Nggak ngore apa dia hubungannya? nggak bisa jawab. Nggak ngore. Lukas 2 ayat Ini 11, apa hubungannya dengan daging? ini berarti Bapak Superlim yang terhormat nggak bisa jawab ayat ini karena dia Iya, loncat iya, ayat iya. lain seperti Iya, nggak bisa, RT saya. kode 9. Bagaimana? Udah nggak bisa, sudah Bagaimana selesai. disebut Nggak bisa. terhormat kalau loncat-loncat? Emangnya Udah, nggak daging bisa saya kodok jawab. loncat-loncat? Ada lagi Gimana pertanyaan kok lain. terhormat? Nggak bisa jawab terhormat. Gimana caranya? Emang loncat-loncat kodok-kodok? Udah nggak apa-apa, nggak dihormati juga nggak apa-apa kok. Kalau dia udah nggak bisa jawab, ya nggak bisa bertanya. Percuma aja Oke. dia nggak bisa Yang jawab. lain, ada yang lain? Apa hubungannya Lukas 2 ayat 11 dengan daging? Yang lain, ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Iwan Villa semua, saudaraku seiman, salam satu Tuhan. Pada video kali ini akan saya sajikan sebuah perdebatan ya antar teologi kekristenan. Di situ akan bisa kita simak apa yang mereka perebutkan. Oh ya, untuk videonya nanti kita putar ya. Sebelum diputar, tolong buat teman-teman yang mendukung channel ini, bantu kami untuk berkembang lagi dengan cara bisa subscribe. Jangan lupa setelah subscribe dibunyikan loncengnya dan di-share video yang ada di sini agar video ini cepat berkembang dan saya sendiri juga bisa bersemangat ya untuk mencari hiburan-hiburan, apalagi bentar lagi masuk bulan puasa. Kita dengerin kayak begini lucu-lucuan aja. Ya, di situ nanti ada perdebatan tentang perebutan kedagingan, ngerebut Roh Kudus, ngerebut daging, entah daging bakso atau daging apa itu ya. Kita akan saksikan sendiri dan dinilai sendiri. Demikian teman-teman, kita nggak usah berpanjang lebar. Oh ya, narasumbernya ada Superlim dari Wanas, ada Billy Lin, ada Malikil dari kekristenan, juga dari Tritunggal ya atau Protestan itu juga ada beberapa sebagai narasumber, bisa disaksikan di sana. Ada Julian, Kristen Setia dan lain sebagainya. Berganti-ganti anunya narasumbernya di sana. Baik, mari kita saksikan video selanjutnya. Kau minta, menurut pengetahuan kau, Yesus itu pernah datang ke bumi enggak? Yesus pernah datang ke bumi. Nah, pernah datang ke dunia ini enggak? Itu Macet. apa ya? Kalau di Manado itu bilang yang datang itu apa? Hangi kah? Ya, pernah kan? Datang berupa apa dia? Berupa daging, toh? Yesus itu daging, iya. Iya, daging itu bentuknya apa? Manusia kah? Atau Bentuknya seperti sendiri. kah? Bentuknya sendiri. Oke. Tuhan bisa dilihat, toh? Bisa. Apa bedanya Tuhan dengan manusia sekarang yang bisa dilihat? Bedanya? Ya kan, kita juga, benda juga bisa dilihat, kita juga bisa dilihat. Iya, berarti sama atau bisa dilihat. Sama toh, berarti kan? Iya. Berarti Anda nggak punya Tuhan toh, nggak ada spesialnya kan? Tuhan Yesus saya. Iya, tapi kan sama seperti kita, kau bilang. Bisa dilihat. Iya, bisa dilihat, sama lah, bisa dilihat. Iya, yang dilihat di sana bentuknya Tuhan apa Tuhannya Yesus. yang bisa dilihat? Tuhan Yesus saya. Iya, Tuhannya apa bentuk dagingnya yang bisa terlihat gitu loh. Iya, bentuk dagingnya itu adalah bentuknya sendiri, bisa dilihat. Iya, maksudnya yang Bentuknya kamu Tuhan lihat itu Tuhan apa bentuk dagingnya? bentuk dagingnya yang adalah Tuhan itu. Aduh. Tuhan bisa dilihat? Bisa diulang lagi. Bisa. Itu. Apa bedanya dengan daging kalau memang Tuhan itu bisa dilihat juga? Justru dia daging sampai bisa dilihat. Kalau dia roh Nah, nggak bisa berarti bukan dilihat. Tuhan. Coba gini Superlim gini ya. Tuhan bisa dilihat, Bisa. dagingnya pun bisa dilihat. Berarti ada dua di sana yang bisa dilihat.
Hmm? Ya dagingnya itu yang kita bisa nyatakan dia Tuhan, bisa dilihat. Iya. Yang Ya, iya daging apa? yang daging itu berbentuk, itu yang bisa Udah dilihat. ketiga kali jawabnya. Hmm? Anda mau 1000 kali ulang tanya, jawaban saya Enggak, begitu. kamu enggak punya pendirian Enggak apa? jawabnya. Enggak punya Apa? pendirian. Sudah 3 kali saya jawab sama. Yang daging yang berbentuk ini bisa dilihat. Iya, Nah, terus Tuhan juga bisa dilihat. bisa. Lalu apa bedanya daging dengan Tuhan tadi? Kalau memang dua-duanya bisa dilihat. Iya daging itu ya Tuhan itu. Daging itu ya Tuhan itu. Perbedaan antara Tuhan dan daging ini apa sih? Jelas Jadi dong perbedaannya. daging itu yang bisa dilihat, Kalau Tuhan, ya. Iya daging itu Tuhannya. daging itu Tuhannya. Berarti Tuhan Iya, ini bisa dilihat. Tuhan Yesus ini yang saya bilang Tuhan. Kita bisa lihat dia karena ada dagingnya itu. Tuhan Pohon dan juga daging saya apa bisa bilang bedanya? Tuhan. Kalau saya percaya pohon, batu pun saya bisa bilang Tuhan. Tetapi saya percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah Tuhanku. Berarti Gitu. dalam konteks ini Tuhan dan daging gak ada bedanya? Sama? Aduh kacau ini. Kacau gimana sih? Biar kami mengerti gitu loh. Kan pertanyaanmu itu saja, jawaban saya yaitu. Berarti dalam konteks ini kamu tidak bisa Iya, membedakan mau antara 1000 daging dan kali Anda Tuhan. ulang, saya jawabnya begitu. Berarti dalam konteks ini kamu tidak bisa membedakan antara daging dan Tuhan. Sudah 10 kali, gantian. Ada lagi Oke. pertanyaan. Jadi Saya mau begini, nanya dulu. Salim. Saya mau Bagaimana nanya. pendapatmu? Sebentar. Bagaimana pendapatmu tentang 1 Korintus 15 ayat 50? Apa itu? Ya kau bacalah, kau tanya apa itu? Saya nggak bisa baca. kebiasaanmu. Ini saya sudah baring-baring ini, sudah mau tidur ini. Kalau nanya, tentunya kau kan menyuruh orang siapa lagi yang mau bertanya. Nah, ditanya 1 Korintus 15 ayat 50, kau bisa jelaskan. Iya kan, baca dulu apa? Saya nggak hafal. Saya nggak bisa baca karena saya sudah baring-baring mau tidur. Tinggal baca susah sekali. Nanti kau tanya lagi ayatnya kayak tadi. Iya, bacalah. Daripada ribut, baca saja biar selesai. Nah, beginilah kalau orang bebal ya. Ya udah, saya baca ya. Kok Gak apa-apa lah, dibilang mengalah baca sama orang bebal? bebal gak apa-apa. Masa disuruh 1 baca bilang saya Korintus. bebal? Kan lucu. 1 Korintus 15 ayat 50, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Silakan, menurutmu bagaimana? Iya, daging yang binasa itu memang nggak ada tempat di kerajaan Allah. Siapa itu yang daging binasa itu? Ya manusia. Kita ini, itu daging yang binasa. Nggak ada tempat di kerajaan Allah. Tetapi kalau daging Tuhan, Yesus itu, dia punya tempat itu. Kerajaan Sebentar, Allah, sorga itu, dialah sorga itu. saya ulangi lagi ya. Ya, saya ulangi lagi ya, biar nyimak Udah, ya. saya sudah mengerti. Bahwa Daging tidak punya tempat di kerajaan sorga. Itu daging yang binasa. Sebentar, Siapa saya itu daging yang ulangi binasa? lagi. Manusia. Jadi kalau Tuhan, Anda Sebentar, letakkan itu saya ulangi kepada lagi. Tuhan. Sudah, saya sudah mengerti. situ bukan- Saya nggak budek. Saya sudah dengar. Karena kamu itu budak. Tadi saya suruh baca, Anda tidak bisa mau. mendengar. Sekarang saya sudah bilang sudah. Saya ulangi sudah lagi. dengar. Anda mau baca lagi. Dulu. Kan lucu Anda ini. Sebentar, di situ bukan Tadi atau saya suruh tapi baca, dan. Anda tidak mau. Sekarang saya bilang saya sudah dengar, Anda mau baca lagi. Kan lucu. Di situ bukan Lucu atau Anda tapi ini. dan. Tadi saya suruh baca, Anda bilang tidak Ya. mau. Bilang saya bebal. Bahwa daging Sekarang dan saya darah sudah tidak dengar, mendapat Anda mau bagian baca dalam lagi. kerajaan Allah. Siapa yang Bahwa bebal? daging Siapa yang bebal? Bahwa daging dan darah tidak mendapat Siapa bagian yang dalam kerajaan bebal? Allah. Bagaimana Siapa kamu yang bebal? mengatakan? Tadi Bagaimana saya suruh kamu baca, Anda mengatakan bilang saya bahwa bebal. ada daging
daging Sekarang Tuhan saya yang bilang dari cukup, saya surga. sudah dengar Anda bebal. Kayak emak-emak ini Anda orang. ini coba dengar dulu lah, kawan. Kalau diskusi Perlip, itu, kamu pendeta abal-abal loh. Anda dengar dulu, biasakan Kamu mendengar, bro. pendeta abal-abal. Iya, dengar dulu, Makanya saya bro. ulangi Anda, lagi. iya, Anda Daging biasakan dan darah mendengar dulu, tidak bro, mendapat bagian dalam Anda kerajaan biasakan Allah. mendengar, bro. Anda jangan sok jago, cuma bicara terus. Kamu Tadi pendeta saya suruh abal-abal, baca, ya. Tadi saya suruh baca. Makanya saya katakan, Bro, di sini ada dua. Pertama, dengar pertama dulu. ya, Bro, daging bro, dan bro. darah tidak mendapat Bro, dipakai dalam bagian headsetnya, kerajaan Allah. dengar Itu yang dulu, pertama. bro, Baru yang kedua, bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Berarti ada dua. Saya tanyakan kepadamu dua-duanya. Jadi jangan satu doang. Bro. Enggak, kamu nggak paham nggak pendeta abal-abal? Dengar dulu. Jangan bro, gelar bro. pendeta, kamu Diam dulu, bawa diam dulu, pendeta diam dulu. oneness Diam gitu dulu, loh. diam dulu. Tadi saya suruh baca, Anda bilang saya bebal. Sekarang saya bilang stop, saya sudah dengar Anda baca, Anda mau baca lagi. Siapa yang bebal, bro? Makanya mendengar. Oke. Jangan banyak Tolong bicara. besarin host, biar paham dia ini host. Tolong besarin host. Jangan biar banyak saya bicara. Saya sudah dengar apa yang Ya. Anda bacakan tadi. Saya sudah dengar. Karena di sini ada dua. Saya sudah dengar coba besarin, yang Anda host. baca tadi. Saya sudah dengar. Enggak, kamu nggak dengar. Bro, Di sini kamu saya di sudah sini dengar. menyatukan. Saya sudah dengar. Ini ya, ini pakai dan. Saya sudah pakai dan. dengar. Ini bukan atau. Saya sudah Kalau dengar. dan di sini berarti ada Bro, nih satu saya sudah bahwa dengar, daging bro, dan bro. darah tidak mendapat Bro. bagian dalam kerajaan Allah. Saya sudah dengar, bro. Ini kan bahwa daging Saya dan darah sudah tidak dengar. mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan Masuk orderan ya, dulu. Layani orderan dulu. Daripada orderan Dan kabur, bahwa ini layani di sini orderan dan. dulu. ya, Layani kamu hanya orderan menjawabnya. Layani orderan Kamu dulu. hanya menjawabnya. Nanti penumpang Di kabur sini kamu itu. hanya menjawab di sini. Penumpang Bukan di kabur sini. nanti. Nanti penumpang kabur. Enggak, Layani dulu kamu harus orderan. bisa membaca. Makanya Bro, saya bilang layani kamu tuh orderan bebal. saja dulu. Ini Ada dan. orang lain mau diskusi. Bukan atau. Layani orderan. Kalau atau kamu menjawab ini aja. Bro, ini dan ada dan di orderan sini berarti itu, ada bro. dua. Satu di sini, satu di sini. Ada Kamu hanya orderan menjawab di itu. sini. Di sini kamu nggak ada jawab gitu loh. Ada orderan itu, bro. Nah, kamu jawab dulu. Kamu di sini tidak ada jawab. Enggak, saya udah Makanya jawab. katakan Saya di udah sini jawab. dan. Saya udah Sama jawab. seperti ini, daging dan darah berarti dan. Di sini bukan daging atau darah, tetapi kamu di sini menjawabnya ini dan bukan atau. Makanya di sini ada dua, ini satu ya, baru di sini lagi satu. Kamu hanya menjawab di sini kamu nggak ada jawab, gitu loh. Makanya kamu harus dengar itu. Makanya saya bilang kamu bebal, kamu dengar dulu. Di sini pakai dan bukan atau. Udah, orderan Paham, dilayani Superlim? dulu, orderan. Enggak, kamu pendeta Orderannya abal-abal dilayani gitu aja. loh. Kamu pendeta Nggak yang apa-apa. bebal, abal-abal. Nggak apa-apa. Kamu tidak bisa membaca. Kamu bilang kamu dengar, Nggak apa-apa. tapi kamu tidak tahu di sini dan. Iya, sini udah, bukan atau udah. loh. Udah, saya nggak tahu. Ya? Udah. Nah, makanya kamu pendeta abal-abal saya katakan. Di Iya, sini dan nggak berarti ada apa-apa. sini satu. Keterangan di sini Iya, satu tidak bahwa apa-apa. daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah Udah, dan saya nggak tahu, bahwa yang nggak binasa tahu, nggak tidak tahu. mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Berarti Iya, dan di saya sini nggak bukan tahu. atau, gitu loh. Iya, Paham? iya. Iya. Makanya kamu harus paham pendeta Iya. abal-abal. Iya. Kamu menjawab tetapi Iya. menyesatkan orang gitu loh. Iya, sudah. Ya, Oke. gitu. Ada Paham lagi ya? pertanyaan? Yang penting paham. Jadi teman-teman yang di bawah ini Superlim adalah pendeta abal-abal Udah. yang tidak ada kredibilitas untuk menerangkan ayat per ayat, suka-sukanya aja dia mengeksegese Udah. ataupun mengasumsi. Iya. Nah, ya, jadi harus paham di sini pakai dan bukan atau. Iya. Nah, ini pendeta Superlim, ini pendeta Iya, oneness udah ataupun dengar, Judas udah only. dengar. Udah dengar. Bukan pendeta yang benar ini, Judas Iya, only. Makanya iya, dikatakan di iya. situ JO, Judas only, Iya. ya. Iya, terus? Jadi kamu tidak ada jawaban untuk yang ini? Iya, tidak ada. Iya. Tidak ada jawaban. Waduh. Iya. Memang kamu orang menyesatkan banget, Wah. Di sini sudah jelas Sudah. dikatakan bahwa daging dan darah tidak mendapat Iya. bagian dalam kerajaan Allah. Iya, Artinya, betul. ya, tidak ada daging dari surga.
Di surga Udah. itu tidak ada daging dan darah. Jadi kenapa Iya, kamu udah mengatakan bolak-balik ada daging dari bolak-balik di surga, situ. daging Tuhan? Aduh, kayak Saya setrika bacakan aja lagi ke ayat sana kemari, ke 39. sana kemari. Ya, saya bacakan lagi ayat 39 biar kamu tahu. Biar teman-teman yang di bawah juga tahu. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, dan daripada daging ikan. Nah, di sini dikatakan daging manusia. Makanya Yesus itu adalah daging manusia, bukan daging yang turun dari surga. Yesus itu daging manusia, bukan daging turun dari surga. Pernyataan Superlim ini yakni membuktikan bahwa 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Teman-teman yang di bawah harus perhatikan, banyak penyesat-penyesat ini muncul ke dunia ini seperti Superlim dan kawan-kawan. Ya, oke, lanjut. Iya, lagi pula Tuhan itu ya dalam konteks Tuhan penguasa atas langit dan bumi dan juga Tuhan yang berkuasa melepaskan manusia dari belenggu dosa. Lagi pula Tuhan itu kan nggak bisa dilihat, ya. Mereka kan punya Tuhan lain yang terbatas. Ketika ditanya, ketika ia datang, ya, Tuhan ini datang menjadi Tuhan juga, ya. Kenapa sih Tuhan itu datang dan menjadi Tuhan juga? Ya, kenapa? Kalau memang ia bisa terlihat, ya ngapain dia menjadi daging, menjadi apa? Ya, kenapa ada pakai kata menjadi? Kenapa ada pakai kata di sana itu serupa? Kenapa ada pakai kata dalam daging? Kenapa? Kalau memang ia itu bisa terlihat, gitu loh. Karena ia tidak bisa terlihat, maka ia, ya, menyampaikan pesan kepada manusia, yang manusia ini kan terbatas. Agar manusia itu paham, maka ia datang melalui apa? Pengantara, yaitu daging tadi, berupa manusia yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria. Paham nggak? Kalau memang dia terlihat dari awal, memang Tuhan itu terlihat, sejak kekal sampai kekal, Tuhan itu memang terlihat. Ngapain pakai kata menjadi, turun menjadi daging? Kenapa coba? Apakah kata menjadi ini kamu buang gitu loh? Atau datang dalam rupa? Rupanya ini kamu buang. Datang, ini loh, Tuhan sudah memberitahu, datang dalam rupa daging, kamu bilang kan? Ini kan berbicara Udah, tentang, gantian kalau bicaranya, berbicara jangan diulang-ulang. kamu tadi Aduh, iya, giliran jangan dikasih khotbah paham. dong. Ini diskusi, bukan room khotbah atau seminar. Ini begitu Ini aja, diskusi. kalau merasa diri Jangan dikhotbah. diulang-ulang, jangan diulang-ulang. Saya Ya, enggak terus saya tanya sekarang, apakah Tuhan itu memang bisa terlihat? Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Roh. Ya. Sekarang baru kamu Supaya akuin bisa kan? terlihat, jangan diulang-ulang bertanyanya. Silakan. Supaya dia bisa terlihat, dia menyatakan diri. Roh itu menyatakan diri. Jadi Tuhan yang Menyatakan. nggak bisa terlihat tadi udah nggak ada lagi. Kau harus konsisten di situ. Aduh, ampunilah ini. Hanya bertanya saja loh, Stop sampai di ulang-ulang. situ dulu. Stop dulu sampai di situ. Orang belum Kita step by menjawab, step. dia tanya lagi. Enggak, step by step, bahas satu Ini- persatu ya. Bahas satu persatu. Ini tidak memaksakan kamu untuk kamu berubah, tidak, ya. Iya, diam Untuk- dulu bro, diam dulu bro. Anda kan Untuk sudah memberi bertanya. edukasi kepada penonton. Tapi diam Tadi dulu Anda bro. mengatakan sabar dulu lah. Nanti kamu Tapi tambah diam biasa. dulu. Sudah Oh, bertanya kok ngerocos terus. Diam dulu lah, orang Ya, jawab silakan, dulu. langsung. Selesai orang jawab, baru Anda bicara. Ya, silakan. Begitu. Jadi Tuhan ini adalah roh. Tuhan yang roh ini tidak kelihatan, tidak dipahami. Lalu dia menyatakan diri, yang tak terpahami itu dia menyatakan diri supaya bisa dipahami. Bagaimana dia menyatakan diri itu? Yaitu inkarnasi. Dalam daging itu adalah penyataan dari roh itu.
Jadi Tuhan itu bisa dilihat ketika dia menyatakan. Kalau dia tidak menyatakan diri, nggak bisa dilihat Tuhan yang roh itu. Tetapi karena dia sudah menyatakan, kita bisa paham, kita bisa lihat. Gitu dia. Oke, baik. Sudah diambil kesimpulannya, Bang. Sudah itu. Oke, baik. Boleh saya petik poin sedikit ya. Artinya di sini totalitas ketika ia datang mengambil rupa, datang dalam bentuk daging, ya. Artinya ini daging memang daging yang sejati gitu ya. Atau memang daging itu ibaratnya samar-samar gitu. Dikatakan daging juga bukan. Dikatakan juga bukan daging ya tapi daging. Artinya Anda harus total ketika Anda mengatakan datang dalam bentuk daging, jadi memang daging gitu kan? Sepenuhnya daging kan? Emangnya Daging saya yang bilang sejati setengah. gitu kan? Emangnya saya pernah bilang setengah. Oh, oke, baik, terima kasih. Berarti ketika ia menyatakan yang tak terlihat tadi, menyatakan diri dalam daging agar bisa dilihat, ya, Allah yang atau Tuhan yang adalah roh tadi yang tidak bisa dilihat, itu kan ketika kita mengatakan tak bisa dilihat Tuhan itu adalah roh atau Allah itu adalah roh, ini kan diulang-ulang. lebih mengajari kita kepada Allah yang maha melihat, maha tahu, maha melingkupi alam semesta ini atau bumi langit ini, maha menyelimuti bumi langit ini. Itu artinya Allah yang adalah roh, itu artinya maha hadir ya. Kan begitu ya. Ketika dia yang maha segalanya ini datang dalam bentuk daging, ya, apakah kedagingannya ini tadi penuh daging, memang daging bukan setengah daging? Anda menjawab yes, sepenuhnya daging. Ulang. Dulu lah ya. Jadi daging ini tadi kan ya Allah yang atau Tuhan yang adalah roh tadi berinkarnasi menjadi daging. Ulang lagi. Berarti Tuhan yang adalah roh tadi tidak roh lagi. Dia sudah menjadi daging. Atau Tuhan yang adalah roh itu tetap berkuasa melingkupi alam semesta ini, tapi cuman kedagingannya saja yang terbatas. Bagaimana? Pilih yang pertama, total menjadi daging, Allah yang adalah roh tadi sudah menjadi daging, tidak roh lagi. Atau di dalam ketika ia menjadi daging, di dalam daging itu ada roh penguasanya. Artinya di sini daging sejati, Allah yang adalah roh sejati. Tinggal kamu pilih di mana sekarang kamu posisinya. Tuhan Yesus itu dagingnya itu bukan roh berubah jadi daging, bukan. Oh. Jadi daging itu adalah roh yang dinyatakan. Roh yang dinyatakan. Paham nggak? Bukan Dinyatakan berubah dalam ya, bentuk? bukan dari materi A ke materi B, bukan. Iya, jangan dari dulu. Dinyatakan dalam bentuk daging, betul, ya kan? Ini kok yang bertanya yang lebih banyak bicara ya? Enggak. Ini untuk apa ya? Untuk Baca dulu, mencerdaskan. buat- 1 Timotius 3 ayat 16. Baca dulu. Biar ngerti. iya, Saya bacain ya. Oh iya, silakan Pak. Mungkin ini Ah, ada bantuan. bahasa Inggris saja ya, biar agak ini ya. Enggak, bahasa Indonesia Confess me, saja. great is the Enggak, bahasa Indonesia saja karena kita di Indonesia enggak perlu itu. bahasa Indonesia coba ya. Iya, bahasa Indonesia aja. Indonesianya. Heeh. Jadi di situ jelas sudah apa namanya? Saya terjemahin aja lah ya. And confessly Ya, great terjemahin. is the God lines mystery, who was revealed in the flesh, was justified in the spirit, was seen by angel, was proclaimed among the nation, was believed on the world, was taken up in the glory. Jadi jelaslah misteri ilahi bahwa apa? Penyataan spirit dinyatakan dalam daging, sarke di situ. Makanya harus dinyatakan paham dalam- perbedaan sarke dan Oke. antropos. Oke, Kenapa baik. jelas-jelas di situ? 2 Yohanes 1 ayat 7. Di situ bukan dikatakan manusia flesh. Tiba-tiba ada Tritung, LAI sudah disusupi oleh Tritunggal pagan. Ya, dirubah-rubah jadi manusia, itu antikris. Enggak usah mencoba menghibur diri dulu, Bang.
Anda Enggak, cukup saya nggak menghibur bertanggung diri. jawabkan aja. Kenapa Enggak, saya enggak. menghibur diri? Apa yang perlu Enggak, dihibur? kamu nggak usah sebut LAI. Cukup kamu pertanggungjawabkan aja apa yang kau imani. Saya pertanggungjawabkan. Nah, jangan Ternyata saya bekas artinya di ketua sini PGI itu, silakan dicek. artinya Anda di sini. Anda juga harus paham begini. Iya, maksud Gereja maksud di saya mana? itu. Tritunggal. Oh, iya. Anda harus paham beda ADART dengan kristologi. Nggak usah kamu bawa Tritunggal. Kamu belum eligible masuk. Belum sana. apa. Kamu tahu siapa saya? Kan nggak usah. Kamu nggak Oh, nggak pribadi usah. dulu lah. Jadi kok Emang bersandar Yunani kalau tadi kamu manusia apa, Bro Rudi? kenapa harus bersandar kepada LAI tadi? Doh, kalau di LAI kan disebutkan di situ Oh, iya, maksudnya kan Paham untuk nggak perbedaan manusia? untuk pembenaran narasi Anda. Nggak kok ada bawa-bawa pembenaran. LAI? Ini kita belajar Alkitab yang benar. Lah, iya. Kok pembenaran? Kamu bawa Pembenaran beda saja. dengan pembenaran. Pembenaran Apa yang itu kamu punya, kamu bawa saja. pemikiran Anda. Nggak usah kamu bawa LAI, nggak usah bawa Tritunggal. Lo Kamu harus tidak- dibawa dong. Alkitab Jangan- ini kan terjemahan. Kamu belum Makanya masuk- kita harus kembali ke teks asli. Kamu tidak masuk kategori untuk membahas Tritunggal dengan Emang LAI. Yunani Nggak manusia masuk. Jadi apa, yang masuk Bro? siapa? Kemarin dokter Tritunggal aja sudah batuk-batuk itu si Budi Bro Asari Rudi. ini. Aduh, Ya. ini. Emang manusia dalam Kamu Yunaninya nggak apa? masuk. Kamu kok menilai orang? Kamu tahu saya siapa? Ya. Nggak Oke, baik. perlu Rudi, lanjut. menyerang pribadi. Ya, biar aja. Lanjut. Makanya jangan menyebut Kayak bilang yang pendeta, lain. abal-abal, nggak boleh begitu. Nggak usah kamu makan yang sopan gitu. Ya, jangan curhat dulu. Tugas Anda menghilangkan dugaan-dugaan itulah, ya. Itu tugasmu. Karena kau kan yang membela dia. Ya. Emang manusia dalam Nggak Yunani perlu membela apa? Siapapun. Kita lagi membahas firman Tuhan, nggak usah membela siapapun. Kau mengcopy Nggak usah paste nyerang narasi pribadi. orang itu berarti kau ada tendensi tersendiri sama orang lain. Loh, apa yang lagi yang lo? Apa maksudnya tendensi Kau apa? bawa saja apa pengetahuanmu bawa. Ya nggak usah. Iya, jangan nyerang Berkaitan pribadi. Kamu dengan tidak yang sanggup lain, bicara kau sebut Tritunggal. yang Ayo kita lain. bicara Tritunggal siapa Kau Tertulianus? menyambung narasi orang lain yang tidak pada substansi yang dibahas. Nggak usah lah. Makanya Kau biar cukup- jelas nih. Kalau tadi Ya, bahas kita- 1 Korintus ya. 15 ayat Kembali ke 39 tema. kita buka Kembali ke ya. tema. Nih. Jadi harus paham beda sarke dengan flash. Kita buka nih. Aduh, gimana kalian ini? Si main sudah cerdas kan buka. dari dulu begitu Buka. aja. Buka. 1 Korintus 15 ayat 39. Saya buka ya. Berarti di sini sark sama ini beda ya, flash ya, beda ya. Menurut Anda ya. Kalau flash itu, dengerin dulu, flash itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Yunani, sarke. Iya, Ngerti berarti nggak? beda kan? Berarti beda kan kata Anda kan? Beda kan? Ih, Katamu tadi beda. Gimana sih? Antropos yang berbeda. Bahasa Yunani, antropos itu untuk manusia. Kalau sarke itu daging. Atau Oh, berarti bahasa antropos. Inggrisnya. Nih saya biar ngerti ya. Aduh, gimana sih nggak paham bahasa Inggris? Jangan ngeluh, cepat. Ngeluh? Siapa yang ngeluh? Nggak ada yang ngeluh di sini. Nih saya on cam nih ya. Biar ngerti sedikit. Silakan. Aduh, dari dulu nggak ada Silakan kemajuan baca kamu nih. Yunaninya. Rudi, silakan baca Yunaninya 1 Korintus 15 ayat 39. Ya, saya baca Silakan nih. baca Sebentar. 1 Korintus berapa tadi? 15, 15 ayat 39. 39 tadi yang saya bawa. Ya, nih. Nanti terjemahkan Ya, versi di kau teks ya. aslinya kita buka. Aduh. Terjemahkan nanti ini versi kau. juga. Nih, kita buka ya. Tidak semua buka apa daging. Ya, nih ya. Kamu baca Yunaninya, kamu buka apa? Kamu buka manuskrip atau buka apa itu? Atau buka aplikasi lain? Aplikasi Bible Hub. Oh, itu bukan manuskrip. Itu kamu bilang teks asli. Dari mana teks asli? Loh. Bible Hub. Bible Hub. Bible Mana Hub juga teks manuskrip asli ada. gimana? Bukan manuskrip. Mana ada manuskrip? Bagaimana Gimana teks sih? aslinya? Kita buka ya Sedangkan- nih, dengerin dulu lah, dengerin. Sedangkan Tidak ini semua aja, daging ini itu punya saya ini. adalah sama dagingnya. Sebentar. Kamu kan tadi Sebentar, katakan saya itu baca dulu evangelis. kok, dengerin. Ini saya Dengerin punya. dulu. Evangelis Ini ini manuskrip. memang But pengacau one ini. Ini manuskrip man, loh. another flesh is Mana, beast. mana itu manuskrip? Aduh, Ini manuskrip yang saya buka ini. Kamu Anda buka mengerti aplikasi manuskrip Bible. nggak? Dari mana Bible Hub itu jadi itu manuskrip? aplikasi handphone itu bukan manuskrip. Anda mengerti manuskrip ILT, nggak? ILT Interlinear Bible Hub.
Textus receptus, saya buka Bizantin. Ya, saya buka Bizantin. Iya, Manuskrip sama aja Bizantin. isinya. Waduh. Sama aja pun Saya isinya, buka Bang. Bizantin. Ini manuskrip. Kalian udah ngawur. Iya, sama sama aja TR. isinya, nggak ada bedanya. Nih, Pak dengerin ya. Evangelis. Makanya di situ disebutkan sarke. Nih beda nih. Kamu Dengerin dulu bacakan, ya. silakan, bacakanlah, bacakan. Nah, Bacakan. nih. Mana sarkenya kamu bacakan? Nih. Lihat nih. Nah, Nih. bacakanlah, bacakan. Yang pertama. Bacakan aja Gedein, no. Yunaninya. Nih. Bacakan Yunaninya. Kamu bisa baca nggak Yunaninya? Nih. Diam aja, lagi mau dibaca itu. Au pasas sarke. He aute sarke. Nah. Beda kan? Jadi harus paham bedanya sarke. Bacakan semuanya. Kau Nih. bacakan semuanya, kau Kalau artikan. kita kembali kepada LAI 1 Korintus 15 ayat Kamu bacakan 39. Yunaninya. Perlu Bang. Yunaninya Sebentar kamu dulu, baca. sebentar gantian dulu. Kamu dari Aduh, tadi kayak Andi semua ngomong orang terus. tahu saja Yunani. Yunaninya kamu baca, lalu kamu Nih. artikan. Tetapi Allah, kalau kita baca di ini ya, di Alkitab LAI, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh. Nah, Kamu ini yang bacakan 39 Yunaninya. ya. Tadi kamu bilang kan teks Dengar asli. dulu, Andi, Kamu diam dulu, bacakan diam dulu. Yunaninya. Bukan semua kamu daging tadi so pintar sama. mengatakan teks asli. Daging Ini manusia kalau lain Judas dari Bond daging begitu. binatang. Lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ini dulu ya, ayat 39. Akhirnya ke Di sini LAI kamu makanya kan? pahami. Kalau di sini disebut Coba kamu sarke bacakan. diterjemahkan sebagai Ini manusia. evangelis ini nggak bisa Kamu tertib bacakan diskusinya. Yunani. Dengerin dulu lengkap. Andi sebentar. Biarin dulu Bang Andi, biarin dulu. Biarin dulu Andi sebentar. Habis ini kamu ngomong mau 1 jam 1 malam boleh, silakan. Ya. Bukan. Nih. Kamu itu Kalau kadang sok diterjemahkan pintar. Nggak bisa sarke itu diam sebagai ini. manusia, Aduh. Paham. akan terjadi Ini apa cerewet terjemahannya? sekali ini Andi ini. Terjemahannya jadi apa? Bukan semua daging sama. Manusia-manusia lain daripada manusia binatang. Ia adalah lain daripada manusia burung, lain daripada manusia ikan. Kalau konsekuen sarke diterjemahkan jadi manusia, harusnya terjemahkan konsekuen. Jangan tiba-tiba di 2 Yohanes 1 konsekuen ayat 7 aja, baca sarke dirubah Yunaninya. jadi manusia. Kamu konsekuen, Ngerti kamu nggak konsekuen, maksudnya, baca Andi? Yunaninya, lalu kau terjemahkan. Jangan kau ambil dari LAI. Iya, Kamu makanya harus konsekuen, paham Yunaninya dulu, kamu ngerti baca, nggak lalu kamu maksudnya? terjemahkan. Sabar Bang Andi. Sabar Bang Andi. Bukan. Sabar dulu Andi, Dia- sabar dia- dulu Andi. dia- Sabar. Dia bacanya Dulu, dari dulu, ya. LAI, sementara LAI tadi dihina dia. Iya, begini. Udah apa kamu ini? Gini Bang Andi. Kamu bilang ya. teks asli kamu baca, lalu kamu terjemahkan teks aslinya. Nah, Iya, iya, makanya terjemahkan kan versi, diterjemahkan iya, betul, nih. ya. Jangan lihat LAI dulu, nggak usah. Kamu terjemahkan Apa versi pertanyaanmu kamu. apa Andi? Kamu Setelah- bacakan Yunaninya, lalu kau terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Itu baru Nah, versi dia. benar. Baru jago Tentu versi kamu. dia. Makanya Tentu terjemahkan terjemahkan versi dia. ini. Apaan ya? Tidak semua daging itu sama. Ya, ada daging manusia, men. Ya, daging laki-laki. Ya. Di mana di situ ada daging tidak apa? semua Daging daging hewan. sama? Sebentar. Di mana di situ tertulis tidak semua daging sama? Di mana? Loh, ini makanya dengerin dulu, makanya ini pernyataannya sarke itu tidak boleh Di situ kan diterjemahkan ada- sebagai manusia. Ngerti nggak? Oh, pasa sark i afte sark apa artinya? Ngerti nggak? Itu yang kamu Ini tidak boleh terjemahkan. terjemahkan manusia. Makanya di 2 Kamu Yohanes 1 terjemahkan ayat aja 7. itu. Opasa Dengerin tadi dulu, itu. Andi. Opasa kamu Dengerin terjemahkan dulu, Andi. opasanya. Kalau mau Nah, repot ngomong habis ini, ini Andi, ngomong ini 2 jam model silakan begini. sebentar ya. Gantian dulu Kamu dari kan tadi bilang ngomong kamu terus ngoceh nggak jelas. pintar, ya toh? Nih, Sekarang saya tanya, opasa sat sebentar itu apa saya jelasin artinya? dulu. Ya, nih. Biar jelas. Di sini jelas sarke. Ya, 2 Yohanes ayat 7. Itu aja yang kau tahu. Akan banyak penyesat hadir. Ya, menyatakan Yesus Kristus datang dalam daging. Tiba-tiba LAI menerjemahkan sebagai manusia. Ini udah Emang penyesatan. Itu manusia? aja yang kau tahu. Bentar, emang Ngerti Yunaninya nggak? dalam manusia Sarke apa? tidak boleh diterjemahkan sebagai manusia. Kalau diterjemahkan Coba manusia, cari akan di situ. hancur terjemahan di Sebentar. 1 Coba cari di Korintus situ. 15 ayat 39. Coba cari di situ. Dengar, Ngerti, dengar. Andi? 1 Itu Korintus ngerti 14 nggak? ayat 39. Kamu cari di situ sark antropon. Ada nggak di situ? Di situ jelas sark. Gimana?
Nih. Makanya kamu Sekarang cari kita di buka situ 1 Korintus berapa 15 ayat tadi? 39. Jadi jelas ya. Sars antropon 2 ada nggak di Yohanes situ? 1 ayat 7. Siapa yang menyatakan Yesus datang sebagai manusia itu adalah antikris, merubah-rubah ayat 1 Korintus asli. 15 ayat 39. Silakan Jangan ngomong lompat-lompat sekarang, Andi, dulu. gantian. Jangan lompat-lompat. Kembali ke ayat tadi yang 39. Kamu cari di situ sars antropon. Kamu kan pintar bahasa Yunani. Carilah di situ coba. Ayo. Jangan nyerocos saja kamu. Sudah? Ada di situ Bilang- ada. Mana kamu tunjukkan sars antropon itu di dalam ayat 1 Korintus 15 ayat 39. Aduh. Sudah? Ada, Gantian itu kan ngomongnya udah dikasih Andi. tunjuk Makanya kalau tadi. lagi saya ngomong, diam dulu. Ya, gantian kalau bicara. Percuma Kamu evangelis. tuh Kalau mulut ngomongnya kayak ngelantur. perempuan, kayak nyerocos begitu. makanya saya tanya di situ sars antropon. Makanya kan saya bilang, kamu baca Yunaninya lalu kamu terjemahkan. Dari tadi kamu nggak menjawab. Apa pertanyaannya? Kamu baca Yunaninya lalu kau terjemahkan kata per katanya. Biar kamu tahu ada di situ sars antropon. Mana nih? Mana saks antropon? Nih kita baca pelan-pelan ya. O pasasarke hi out sark ala ale men antropon. Terus ale Kok jadi kemen kau? tenon. Ini bicara bis. Ya. Another now flash of bird. Sarke petenon. Itu bicara bird. Ngerti nggak maksudnya Andi? Sark ini tidak boleh diterjemahkan sebagai manusia. Karena kalau shark itu konsisten terjemahkan sebagai manusia, Saya tanya bahkan hancur sars terjemahan antropon ini. tadi mana? Dengar nggak? Ngerti Saya nggak Andi? tanya sars antropon tadi mana? Mana shark antropon? Gimana sih? Coba Mana ada kamu sars cari antropon di di situ situ, sars Bapak? antropon itu Tadi mana? dinyatakan dalam daging, berarti sars antropon dong. Apa sih pertanyaannya? Iya. Silakan Andi, kau bingung Kamu sendiri. cari di situ sars Ngerti nggak? antropon Sars itu itu mana? tidak boleh diterjemahkan sebagai manusia. Ya, makanya Aduh, 2 Yohanes ini 1 orang. ayat 7 menerjemahkan sebagai manusia itu sesat. Itu harus paham Andi. Saya Merubah-rubah tanya di ayat di situ mana Alkitab ada itu tertulis. adalah sesat. Ya, paham ya Mana Andi ya? tertulis Silakan di kamu situ? ngomong sekarang gantian. Sars antropon itu di mana tertulisnya? Itu yang saya tanya. Samamu, kamu nggak bisa nemukan kan? Makanya kalau nggak bisa nemukan, jangan sok pinter. Di mana ada Gitu loh. sars antropon itu? Gimana maksudnya? Makanya kau cari di situ kata sars antropon. Nggak ada sars Ada nggak di antropon. situ? Nggak ada. Coba lagi kau ulangi. Ini nggak ada, Oh, Andi. pasal. Aduh, Andi ini. Oh pasal saks iafti ya iafti kemudian saks alia ali men saks antropon. Nggak ada Kamu saya sarsnya ajari lagi, kan? Andi. Makanya kau jangan pakai Bible Hub, kau pakai itu manuskrip. Kau pakai apa teks Biar susah paham Yesus? kau. Itu iya. udah keberapa itu? Udah terjemahan lagi. Gimana sih Andi? Kalau gitu kau pakai TR. Bizantin. Aduh, ngawur Kalau Andi. kau nggak percaya sama Andi. teks Yesus, kau pakai Bizantin. Makanya kau pakai Bizantin. Ngawur Kamu Andi. ketawa tapi Andi. kamu ketawa TR tuh udah, karena kau udah nggak terjemahan pintar. lagi. Ah, ngawur Gitu si loh. Andi ini. Kamu nggak. Ya udahlah, biarin Kamu aja dia ketawa dengan karena kamu kesesatannya. nggak pintar. Maka itu begitulah kalau kamu terlalu sombong seperti itu. Jangan sombong-sombong lah mengatakan teks asli. Teks asli itu udah nggak ada lagi, yang ada manuskrip. Paham kamu? Iya. Ya. Manuskrip yang Makanya, paling tua itu apa? Ya. Teks Kalau Josephus. kamu pakai manuskrip, Nih, bawakanlah yang manuskrip. paham nih bedanya Kalau kamu nih, pakai bisa bijak, jelasin. Sebentar, silakan.
yang lain biar saya. Kalau kamu dulu pakai nih. yang tertua, Sumbernya nih. silakan pakai Bahwa di teks surat Jantin, eksekusi itu ya. udah ketinggalan zaman, udah zaman, aduh sudah berubah-berubah. Silakan yang lain dulu, silakan. Kamu itu nggak paham. Yang kamu buka itu aplikasi Bible Hub, itu bukan manuskrip. Itu hanya tools. Itu hanya bagaimana caranya untuk membantu orang lain untuk mengeksegese daripada ayat per ayat ataupun kata per kata. Itu namanya tools. Ya, jadi jangan kau bawakan untuk menerjemahkan atau untuk segala sesuatunya kau bawakan Bible Hub, tapi kau bawakan manuskrip. Makanya JO itu tersesatnya itu karena bawakan manuskrip Bible Hub. Makanya jadi tersesat semuanya. Gitu loh. Yang dicari itu manuskrip, kamu, Andi, bukan Bible pakai Hub. Textus Receptus ya gimana sih? Makanya kamu cari di Google itu Bizantin itu tahun berapa? Siapa di Saya sini yang ajari pintar kamu. bahasa Yunani? Siapa di sini yang pintar bahasa Yunani? Itu si Rudi itu katanya pintar dia. Siapa, Andi? Kamu kan bilang pintar bahasa Yunani. Tahu Kata teks asli. siapa saya pintar bahasa Yunani? Kamu kan tadi bilang Jangan teks aslinya. menuduh orang aja. Ya, jadi Kamu itu bahasa menyalahkan Yunani. LAI, ya kan? Kamu bawakan teks aslinya, ya kan? Kamu bilang kan sama mencerdaskan, hah? Nggak, di sini Bukannya siapa? kamu bilang tadi menjelekkan Siapa yang bisa? LAI. Siapa yang bisa bahasa Yunani di sini? Makanya nggak ada bang, kan saya dari dulu udah bilang, ya kan? Karena comot-comot bahasa Yunani, akhirnya mereka itu salah kaprah, gitu loh bang. Jadi sok tahu, tapi padahal di rumah juga bahasanya entah bahasa daerah mana yang dipakai, bukan bahasa Yunani atau Ibrani. Tapi kalau membahas ayat, sok mengerti bahasa Yunani atau Ibrani. Begitu bang, mencerdaskan. Begini loh, yang kita harapkan dari tadi, ya, contoh di ayat yang dibaca tadi, terjemahkan versi kamu secara utuh. Jangan kamu buang satu katanya doang. Secara utuh. Ya udah, di sini ada nggak yang mengaku pintar bahasa Yunani, yang bisa bahasa Yunani? terkait Siapa? dengan teks dan konteks, berdasarkan teks dan konteks, kamu terjemahkan di sana. Iya Itu iya, yang benar. enggak, gini aja. Siapa yang bisa bahasa Yunani di sini? Ya nggak ada yang jawab dari tadi, berarti nggak ada. Nggak ada yang ngaku ya? Kita Pura semua lah, bisa makanya berbahasa itu. Indonesia. Kita bisa, tapi Iya, nggak pura-pura. sepenuhnya bisa. Makanya jangan dipakai bang, jangan dipakai bang. Kalau nggak sepenuhnya bisa, ngapain dipakai gitu loh. Loh, kok nggak usah dipakai? Ya kan teks aslinya itu untuk perbandingan terjemahan. Malikil aja itu sudah salah kaprah semua bang. Itu udah dibahas bang. Ya, iya. Penjelasan Malikil itu loh salah semua, gitu loh. Ya, Makanya jangan dipakai, apologet pakai Kristen bahasa yang kita lain juga mengerti, pakai gitu loh. aslinya. Jadi Makanya saya bilang, Jaya Hulu, kamu bisa bahasa Yunani? bisa, tapi nggak sepenuhnya Bisa. bisa secara totality. Bisa nggak secara totalitas ya, berarti nggak bisa gitu loh. Loh, saya bisa tapi makanya nggak ini 100%. bodohnya mereka, gitu loh. Iya bodoh berarti. Kalau Indonesia kan Anda 100% Bodoh bisa. Iya bahasa Indonesia Anda 100% bisa nggak? Bisa. Terus? Bisa. Kenapa nggak Yunani pakai bahasa Indonesia? Emang terjemahan itu totality benar semua tuh? Nah Nggak, saya inilah tanya. makanya bodohnya Anda itu comot-comot Bodoh-bodoh. gitu loh, nggak Kok mengerti comot-comot? totalitas tapi Anda pakai gitu loh. Ya, Itu namanya justru kita kan harus comot-comot. mencari tahu. Nah, kalau kalau Anda gimana? mengerti Gimana? nggak? Maksudnya apa Kalau ini? bisa Kasano bahasa ini Yunani, maksudnya apa? harus Kerjain bisa Kan apa? bahasa ada, kan Yunani. mudah saja sekarang. Nggak, Kalau nggak Jaya ngerti Hulu, bisa Jaya kita Hulu. terjemah. Jaya Hulu, kamu bisa bahasa Yunani? Bisa, tapi nggak sepenuhnya bisa. Bisa nggak sepenuhnya bisa? Gimana kalimatmu itu? Berarti saya setengah-setengah bisa. Untuk setiap kata saya Berat- bisa. Loh, kamu setengah manusia. Mau dibilang setengah manusia? Nyambungnya kemana sih? Loh, Ini makanya kan bicara aku pengetahuan, bilang, bro. kamu bisa Orang kalau bahasa Yunani nggak? belajar, orang kalau belajar itu nggak langsung bisa seperti bola balik telapak tangan. Kamu bisa bahasa Yunani? Bisa, beneran? Ya bisa. Tapi nggak Bisa. sepenuhnya bisa totality. Gimana sih bisa tapi nggak sepenuhnya bisa? Berarti dari tahap belajar nama itu, masa harus secara literal sih saya kasih tahu? Loh, aneh Sebentar, bahasa sebentar, kamu. sebentar. Coba kamu pikir itu logikamu coba. Saya Bisa tanya tapi orang nggak kalau masih selamanya bisa. belajar, nggak saya tanya orang masih belajar dia benar-benar nggak tahu atau masih mencari tahu?
sebentar. Lebih Pisang, parah sebentar, kau, sebentar. nggak mau belajar. Loh, Jadi coba begini, Pisang. coba bahasa Yunaninya, saya mau pergi ke pasar. Apa bahasa Oke, Yunaninya? mau pergi ke pasar. Bisa nggak? Aneh. Bisa nggak kamu? Iya nggak bisa terus. Pisang Kalau ini nggak ada bisa, kamu aja ngapain, pisang. ngapain bilang kau bisa bahasa Yunani? Ya saya bisa. Nggak ada, kalau ada teksnya saya bisa. Nah, kamu bisa. Tahu Gimana coba. sih kalau ada teksnya? Yunaninya. Berarti itu namanya Yunaninya manusia membaca, tahu. Pisang. Membaca tidak mengerti gitu loh, Pisang. Kan ada Langsung. apa ya? Nah, Pisang. Kayak Islam kau ini. lo kok Pak Islam sih? Berarti kau Gini, nggak mau gini. belajar. Tadi- Berarti teks Yunaninya Jadi itu Pisang, nggak usah. Tadi kan si Ngapain apologi itu Rudi belajar Arthur kalau ini, gitu? si Rudi Arthur ini tadi dengan gayanya mengatakan teks asli lalu mencemooh LAI. Nah, kemudian dia bawa sarke apa segala macam dengan bahasa Yunani. Setelah itu kita kasih tahu, kita tes dia dari 1 Korintus 15 ayat 39, bacakan bahasa Yunaninya lalu terjemahkan. Nggak ngerti, taunya cuma sarke. Nyontek, mereka bisa bahasa Yunani itu nyontek, membaca doang. Nah, itu Kamu bisa baca? makanya Pisang, kamu bisa baca? Rudi ini tidak Lebih parah paham kau sama nggak bisa sekali. baca. Baca apa? Baca apa? Yunani bisa? Nggak? Baca Yunani, kamu bisa baca Yunani? Bisa. Coba tapi Bisa. kan teksnya. Saya bisa baca. Kau bisa nggak? Saya tanya. Bacanya gimana? Bacanya Nggak, gimana? kau bisa Cara baca bahasa bacanya Yunani gimana? nggak? Cuman baca doang. Iya, bisa nggak? Cuman baca doang kayak buat jimat gitu. Nggak, saya tanya. Kamu bisa nggak? Iya, baca doang kayak buat jimat Nggak mau gitu. jujur. Loh, kalau baca doang semua bisa buat jimat. Nggak tahu Kau tanya. artinya. Kok Jim? Loh, Aduh, repot orang-orang kayak gini. Nggak mau belajar. Jadi begini. Jadi saya kasih tahu sama Rudi ya tentang 1 Korintus 15 ayat 39 tadi. 1 Korintus 15 ayat 39. Oh pasasak semua daging arti sak adalah daging. Semua daging adalah daging ya. Kemudian dikatakan di situ Allah ali mensak, tetapi ada pula daging sak antropon. Di situ ada Allah ali mensak antropon, tetapi ada pula daging manusia. Ya, garis bawahi. Ali desak ketinon, ada pula daging binatang. Kan begitu. Ali de iktion, ada pula daging ikan. Ali de petinon, dan ada pula daging burung. Jadi ada daging manusia, ada daging ikan, ada daging binatang, ada daging burung. Nah, yang dimaksud sak tadi ini, yang pastinya itu adalah daging manusia, bukan daging burung. Paham ya? Jadi harus mengerti Rudi Arthur. Jadi jangan kita sok pintar ya. Dengan gaya apa? Gantian ya. Lanjut. Nah, Bahasa itu makanya Inggris aja. Textus Receptus itu sudah, makanya harus paham dulu asalnya Textus Receptus itu dari mana. Ya. Bahasa Inggris Dulu, aja. belajar Tunggu dulu. Bang Rudi. Bahasa Nih, Inggris saya aja buka ada nih. mid dan flash. Bahasa Inggris aja ada mid dan flash. Iya. Terus Apa bedanya mid dan flash? Ngapain kita pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Indonesia aja kalau gitu. Lah mid dan flash apa? Mid dan flash apa? Ya nggak usah. Kita pakai bahasa Indonesia aja, nggak usah. Lah bahasa Indonesia daging. Mau bilang daging. Ya makanya bahasa Inggris itu penting kan. Ya bahasa Inggrisnya mid sama flash apa bedanya? Kalau meat itu untuk daging yang mati, kalau flesh itu daging hidup. Mid buat Apa daging yang lagi? mati. Emang? Nggak tahu Mana? lagi kau. Mid buat daging yang mati. Jadi Belajar Yesus itu, makanya. jadi Yesus itu nggak mati Sama-sama, dagingnya. ya. Dagingnya nggak mati. Kok daging mati sih? Loh, Yesus dagingnya mati nggak? Waktu disalib. Enggak. Kan nggak binasa. Dagingnya mati nggak? Kok dagingnya mati sih? Emang daging mati kayak mana? Loh, itu yang mati itu meat Saya atau tanya, flesh? emang Itu daging yang mati kayak mana? Daging yang mati coba. Yesus mati di salib itu yang mati meat atau flesh? Meat atau flesh? Kalau bahasa Inggrisnya daging manusia itu human flesh. Ya kan kalau meat itu tuh daging yang sudah mati. Nah, meat artinya daging, flesh juga daging kan?
Ya kan penting kan bahasa Inggris itu. Kalau kita pakai bahasa Indonesia aja kita nggak tahu. Kalau Makanya pakai bahasa penting Indonesia, itu belajar. bahasa Indonesia kita nggak tahu. Ya benar. Jangan pakai bahasa Indonesia aja. Meat dan flesh itu artinya daging, sama-sama daging. Oh, sama-sama daging. Loh memang iya, artinya sama daging. Udah pernah searching? Loh, baca aja. Emang kau nggak belajar bahasa Inggris? Nggak, saya tanya, kamu udah pernah searching perbedaan Kamu flesh belajar dengan meat? bahasa Inggris nggak? Kamu belajar bahasa Inggris nggak? Meat sama flesh itu sama nggak daging? Beda. Bedanya di mana? Ya makanya searching, biar pintar. Biar kau belajar, jangan terima aja. Loh, meat sama flesh itu sama daging. Ya makanya di searching biar pintar. Kan ada Google, kan ada internet. Makanya harus tahu kenapa itu di Inggris ditulis flesh. Nah itu ada bedanya Kenapa tuh. kenapa sama nggak ditulis? tuh. Kenapa nggak diterjemahin meat? Tuh, baca tuh, nampak baca. tuh. Beda nggak? Coba lihat, sama atau beda? Jadi Pak, jadi Jaya Hulu itu flesh itu untuk tubuh atau untuk makanan itu? Bisa tergantung bro. Di Alkitab juga bisa diterjemahkan tubuh, bisa juga merujuk enggak. pada hewan. Iya. Jadi flesh itu untuk tubuh atau makanan? Oh, flesh itu kok untuk makanan? Enggak. Kalau Enggak. Flesh kalau bukan untuk makanan. Makanan di situ Enggak, terus itu- ini. Meat Bang. Meat Julian. Meat itu Iya. Bang. Iya, Itu makanya makanan. cuman saya takut dia nggak bisa baca. Oke, berarti kan dia bisa. Oke, berarti tubuh ini bisa kepada dua objek, satu manusia, satu hewan, betul ya? Ya, tapi kalau udah Oke. mati, masuk flesh nggak? Kalau udah mati jadi kalau mati tetap flesh. Kalau hewan Tubuh. jadi makanan, tubuhnya jadi makanan? Loh, itu meat itu kan untuk makanan. Oke. Hewan nggak? Bukan berarti gini, bro. Saat manusia menggunakan kata flesh, kemudian saat dia mati, dia jadi meat. Ya kan benar, flesh itu untuk yang hidup, meat itu yang udah mati. Bisa kan nggak ngerti. Oke. Baik. Gue ikutin lo aja dah. Jadi intinya flesh ini untuk yang hidup ya. Oke, baik. Nah, sekarang yang kamu percaya, Yesus itu bentuknya hewan atau manusia, bro? Manusia, kita sama di sini bro, kita sama. Kalian sama Jaya Hulu itu sama, yang berbeda itu si Rudi Arthur. Oh ya udah, Pak Rudi. Karena Pisang tadi Oke. bilang kita nggak boleh belajar Yunani, makanya saya tentang. Oh, enggak. Pak Rudi, aku mau tanya sama Pak Rudi deh. Kalau Rudi Pak Arthur sama Rudi. saya ini sebentar ini. Kalau dia bilang antropos itu manusia, 1 Timotius 2 ayat 5, itu antropos Yesus. Selesai. Oh iya. Itu Pak Rudi, unmute dong Pak. Aku mau tanya dikit aja. Dia malah mute. Nah, orang Pak manusia ini Rudi. kan flesh itu bukan ke manusia. Enggak bro, Pisang. Dia tuh kan nggak setujunya yang ayat Yohanes 1:14 itu kenapa jadi manusia kan? Karena kan itu sake menurut dia. Nah, Iya, sake. menurut dia Terjemahan bahasa LAI Inggris itu kan di salah. flesh. Kan flesh. Ya flash. Nah, flash Flash. itu kan Kenapa tadi nggak udah ditulis, dijawab kan untuk yang hidup. Iya. Makanya harus bisa. Kenapa nggak ditulis meat? Harusnya mikir dong, kan gitu loh. Ya makanya ini saya pengen uji dia dulu nih, Pak Rudi nih. Open mic-nya dong, Pak. Halo. Kok dia diem sih? Bacet. Seru ini. Ada superlim itu, superlim. Ngalah, janganlah. Dia udah dari siang udah dapat tekanan ya, kasihan loh. Udah mau Kan tidur dia tuh. pertanyaannya gini jadinya, bisa nggak flesh itu merujuk kepada manusia? Bisa. Contoh di Lukas 3 ayat 6.
Dan semua flesh akan melihat keselamatan dari Elohim. Tuh. Bisa diterjemahkan manusia situ? Bisa. Jadi nggak selamanya daging, juga nggak selamanya dia diterjemahkan manusia. Kan harus dilihat konteksnya. Gimana ini dia diem aja ini? Macet ya, macet. Gak apa-apa. Dia mungkin lagi berdoa kah atau lagi merenung? Ya Tuhanlah yang menyentuh dan menjamah hatinya di dalam nama Yesus ya. Iya, iya. Ya, tadi kan dia kan menolak apa kata manusia. Dia kan pengennya kan original text. Manusia kan original teksnya itu kan antropon ya Pak Andi ya. Betul. Koreksi saya kalau salah, saya salah ya. Antropon kan? Nah, Antropon. Iya. dia memang nggak ada sih, tapi semoga dia dengar. Nah, Pak Andi, antropon itu punya soma nggak, Pak? Apa tuh? Antropon itu punya soma nggak? Teks asli nih. Soma. Soma itu tubuh. Iya. Punya nggak? Ya, punya lah. Nah, kalau bicara punya soma ini punya sarke dan haima nggak? Punya, kalau sark punya. Nah, ya udah. Kenapa LAI menggunakan diterjemahkan kemudian manusia? Ya udah jelas. Soma itu ya punya sarke dan haima. Menggunakan manusia. Ya kalau memang mau diterjemahkan ke dalam letterlek secara letterlek dalam bahasa Inggris ya. Sarke dalam bahasa Inggrisnya flesh kemudian daging. Ya nanti akan butuh penjelasan lagi, tapi LAI saya rasa cukup pintar karena dia tahu yang datang itu Yesus dalam bentuknya manusia, ya ditaruh aja manusia karena manusia itu punya tubuh itu punya daging dan darah. Nah itu aja sih ya, semoga dia dengar lah. Iya. Kalau dia mau mengelak lagi dari hal daripada itu ya LAI susah. Tujuan daripada LAI itu memudahkan orang supaya mengerti. Makanya dia katakan diterjemahkan sak itu diterjemahkannya itu ke manusia. Karena apa? Sak itu tujuan daripada sak dalam Alkitab adalah tujuannya ke manusia. Bukan tujuannya sak Yesus itu, tubuh Yesus itu atau daging Yesus itu bukan tujuan kepada binatang atau apa, bukan. Tujuannya itu tetap pada manusia. Sak itu tubuh Yesus itu ke manusia. Jadi begitu. Jadi jangan sampai salah. Karena ketika salah memahami Alkitab, maka menjadi salahlah memahami diri sendiri. Nah ini ada masternya original text nih, Pak Malikil. Malam Pak Malikil. Dia mute juga dia. Ternyata orang ini diam-diam Halo, Bos. ngechat Malikil. Iya. Halo. Pak Malikil. Siapa? Pak Malikil. Ini siapa sih? Ini suaranya kecempreng begini. Nggak apa-apa. Tapi kamu bisa dengar kan? Kedengaran Iya. kan? Kamu mau apa, Bro? Antropon apa Pak? Artinya Pak? Antropon bisa orang, bisa laki-laki, bisa manusia. Oke. Antropon punya soma nggak Pak? Tidak. Kalau soma itu kan ada dua klasifikasinya. Iya. Soma, dikasih tahu memang anak SD memang susah ya. Oh iya, silakan Pak, silakan. Makanya kalau modalnya bertanya harus Ya yang soma mendengar. aja Pak, soma aja Pak, soma. Manusia Iya. antropon punya soma nggak? Iya, punya. Oke, punya soma ya. Soma ini kan bisa fisik, bisa non fisik Pak. Menurut Bapak Iya, itu Malikil, namanya soma dalam roh, soma roh atau soma daging. Oke, soma daging. Nah, soma ini pasti punya sarke dan haima dong Pak. Iya, kalau soma daging ya punya darah. Jadi kalau antropon, kalau mengatakan sarke antropon atau apa?
daging dan darah manusia ya. Mungkin bahasa gimana ya? Sarke, enhaima, antropon. Setuju nggak, Pak? Iya, kenapa? Oh. Gitu. Jadi menurut Pak Malikil, Yesus itu somanya itu bentuknya hewan. Saya nggak bisa sih bahasa apa Yunani hewan ya. Hewan atau antropon, Pak? Tenon kalau hewan, binatang. Tenon ya. Oke. Berarti somanya Yesus itu sarke aduh. Antropon atau heina? Kok heina? Apa tadi heina apa? Tadi Tenon. apa kalau tenon ya. Tenon. Nah. Tenon. Jadi antropon atau tenon? Yesus itu kalau manusia ngapain dikasih tahu manusia? Loh, kan tadi kan Yesus kan Pak Malikil udah setuju tuh somanya bentuknya antropon. Kok somanya bentuknya antropon? Antropon. Ya antropon itu bentuknya soma ya. Antropon itu punya soma. Sebentar. Kan namanya juga Malikil. Saya juga kan belajar. Aduh. Kan antropon udah setuju punya soma. Malikil. Janganlah kau bilang tenon. Sebentar. Apa jadi hewan? Malikil, jangan kau bilang Petenon, ada P-nya, petenon. Aduh, Petenon. coba bukan petenon. Petenon kupingmu. itu burung. Iya, Petinon burung. iya petenon burung. Hewan. Iya. Kalau binatang buas, ketenon, petenon. Burung. Salah, ketinon. Ketenon. Ketenon. Dia. Mana yang benar ini? Ketinon. Aduh, ampun deh. Yang benar itu ketinon. Kalau ketinon itu binatang. Iya, Ketinon kalau binatang. ketinon itu burung. Iya, memang pelan-pelan ya. saya kan bilang dua-duanya, petenon dan Nah, oke. ketenon. Nah, menurut Pak Malikil somanya Yesus itu bentuknya antropon atau ketinon? Aduh. Gini ya. Waduh sih. Coba, iya, boleh diam nggak kamu? Nih. Enggak. Ya, Saya pengen diam jawab dulu singkat aja. lah. Somanya Yesus itu bentuknya antropon atau ketinon? Oke, kamu boleh diam nggak? Ya. Ya di mute. Oke. Gini ya deh ya. Sadar diri dan tahu diri, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi Yesus itu datang dalam gambar dan rupanya sendiri. Sadar diri dan tahu diri lah kalian. Bikin malu. Astaga, Tuhan Yesusku. Tuhan Yesus. Pak Malikil. Pak Malikil. Nggak ngerti lagi orang ini. Somanya Yesus itu bentuknya antropon atau ketinon? Aduh. Low sekali RCS-mu ya. Ini ya dek ya, kita kasih tahu ya. Antropon itu diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi antropon itu adalah second hand. Second, gambar dan rupa second. Yang prototipenya adalah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu datang dengan gambar dan rupanya sendiri dek. Bukan meniru rupa gambar manusia. Tahu diri dan sadar diri, harus tahu berterima kasih. Baik. Gini. Saya ulang pertanyaan saya nih. Somanya Yesus, gambar, ini saya nggak bisa bahasa aslinya, ya kan? Gambar dan rupanya ya. Somanya Yesus, gambar dan rupanya itu antropon atau ketinon? Tuhan tolong. Tuhan datang dengan gambar dan rupanya. Kalau iya, dia rupanya, mirip, gambar dan rupanya itu, gambar mirip dan rupanya seperti itu, kita. iya, gambar dan rupanya itu antropon atau ketinon? Bukan antropon, mirip seperti kita karena antropon diciptakan menurut Tuhan gambar dan rupa Yesus, dia. Iya, gambar dan rupa dia itu antropon atau ketinon? Kan seperti kita, saya sudah bilang dari Berarti tadi. antropon kan? Seperti kita. Iya, seperti kita antropon kan? Saya antropon nih. Anda ketinon. Enggak, Pak Malikil ketinon. Saya antropon. Saya antropon, Pak. Bapak ketinon. Kamu sok-sokan, gak ngerti aja kamu sok-sokan. Makanya saya mau belajar. Bapak, Pak Malikil ketinon atau antropon, Pak? Antropon. Oh, sama dong. Berarti sama kayak saya, antropon. Iya, terus? Berarti Yesus juga antropon bentuknya, gambar dan rupanya. Iya, betul. terus? Ya sudah. Antropon itu punya soma. Soma itu punya sarke dan haima. Iya, Setuju terus? nggak? Ya, terus? Ya sudah. Ya sudah. Tubuhnya Yesus tubuh. Somanya sama Mikrofon. Yesus sama apa?
Ya tubuh sama Tuhan Yesus sendiri. antropon. Ya sudah, oke, makasih Pak Malakil. Ya, tubuh manusia udah setuju kok. Iya, udah bagus, udah cakep lah. Tinggal dikit lagi lah. Berat Dikit lagi. Berarti begini. Berat Berarti kawan-kawan. Malakil mengakui Yesus Kristus itu menjadi manusia, apa sebagai manusia? Gini Andi ya, gini kalian kan bertanya, Tuhan itu bukan bahan baku sehingga menjadi barang jadi. Ini ya, manusia itu barang jadi. Sebentar dulu lah. Ini pelajaran gratis yang belum pernah kalian temui di sekolah manapun. Kan kok jadi pelajaran masak memasak kok buat. Kok ada bahan baku, kemudian ada Barusan bahan kita jadi. belajar kok Yesus Ini itu ya, antropon. Dulu Andi, mute dulu. Dengar dulu lah, gini ya. Tuhan itu bukanlah keberadaan yang tidak memiliki rupa dan bentuk. Jadi dia harus menjadi manusia. Itu loh, itu yang saya bahasakan bahan baku. Tuhan itu bukan bahan baku sehingga dia menjadi barang jadi. Sebab manusia itu barang jadi, bukan bahan baku. Ngerti nggak? Saya pernah Terlalu tinggi. mendengar bahan Saya baku ngerti, yang Pak diucapkan Malikil. oleh seseorang wanita yang namanya marmar. Apakah Malikil mencontek bahasa dari marmar? Aduh Tuhan. Ngapain Dia pakai contek-contek bahan sih? baku. Ini untuk Mama menyederhanakan pakai bahan supaya kalian ini ngerti. Betul, Gini saya ngerti ya. Pak Malikil. Sebentar Jadi kan, dulu. Oh, iya, iya. Biapong dia tidak akan menjadi donat karena biapong barang jadi, donat barang jadi. Yang memungkinkan tepung itu jadi roti, tepung jadi donat, tepung jadi biapong. Karena tepung itu Kira-kira bahan baku. dikasih- Sebentar dulu Andi. Karena kamu nggak pernah sekolah, udahlah diam Andi, ya. Ini Tuhan itu bukan bahan Sekolah baku. Ini evangelis kok kelasnya mulutnya kayak pantat ayam. Jadi ketika dibuat donat dan roti, apakah memakai gula kah tepungnya? Tuhan tolong memang RCS lo memang bikin santai lah kawan. Coba Kan kamu sekarang belajar- siapkan buku. belajar membuat donat. Andi, saya paham kamu bodoh, tapi jangan dipertontonkan. Oke? Bukan. Anda tadi mengatakan bahwa ada tepung, ada tepung, ada roti. Kemudian apakah ketika menjadi donat tidakkah tepung tadi itu dicampur dengan gula lalu menjadi rasanya manis? Andi, gini ya. Tuhan itu bukan sesuatu yang belum jadi. Tuhan itu sesuatu yang sudah eksis, sudah jadi. Jadi bagaimana mungkin barang jadi menjadi barang jadi? Manusia itu bukan bahan baku. Manusia itu barang jadi. Gitu loh. Jadi kalau Tuhan Oke. itu Anda sebentar dulu, mengatakan- Dek. Nah, jangan panjang-panjang karena kau panjang-panjang, kau putar-putarin, kau kemudian kau mengularinya. Kos, Aku mau kenapa bertanya, orang kayak begini Anda dipelihara mengatakan- sih? Diskusi nggak ada Anda tadi argumennya. mengatakan- Ya, dengar dulu Congornya Andi doang. penjelasannya. Andi, bahwa rupa Tuhan Dek, ya gini. sama dengan manusia. Saya mau Tuhan. tanya, di dalam Wahyu 1 ayat 14, bagaimana menurut Anda Wahyu 1 ayat 14? Andi, gini loh Andi. Kita tahu kamu bodoh, tapi jangan keterlaluan lah. Kamu dengar dulu, tenang ya, gini. Ini Andi, Tuhan itu bukan bahan baku. Tuhan itu sudah ada, eksis, dan dia ada rupa dan bentuknya. Bagaimana pula Tuhan barang jadi, lalu menjadi barang jadi manusia. Kecuali Tuhan itu bahan baku. Kalau contoh nih, Anda tadi mengatakan, Anda tadi mengatakan, saya sudah paham itu, saya sudah paham. Anda tadi belum, mengatakan otakmu nggak bahwa- mampu. bahwa Otakmu barang nggak jadi mampu. tadi, bahwa tunggu. Bahwa barang jadi tadi, yang sudah bahan jadi, Anda tadi mengatakan bahwa rupa Tuhan sama dengan rupa manusia. Bagaimana pendapat Anda tentang Wahyu 1 ayat 14? Andi, kamu diam dulu lah. Jangan Buka balik dulu ke ayat Alkitabnya, lain lagi, jangan- Pak Andi. Fokus aja sama Ya, ini katanya kan- sama antropon. Ini kan iya, ini kan katanya kan rupa dan apa wajah Tuhan, kemudian pakai bahan baku kayak marmar ya kan? Andi. Bahan jadi lagi. Pak ya kan? Andi, Pak Andi, Contoh yang marmar bilang ini. bahan baku kan dia, Pak. Emang dari tadi kita ada bicara bahan Iya. baku. Andi, gini. Nggak ada. makanya Gini, contoh sama si Andi. marmar dia nih. Aduh, kok laki-laki kayak perempuan sih? Andi nggak malu kamu mulutmu kayak pantat ayam.
Nggak malu? Bukan, bahasamu tadi mengatakan bahan baku dan bahan memang. jadi. Udahlah Pak Hos ya, Terus saya bahan baku malas manusia sih itu Susi. apa? Nggak ada kualitas juga begini. Ya, Oke, Pak izin ya Pak Hos Malikil. ya. Ya, nggak apa-apa, karena kau putar-putar Iya, terus karena kemudian Andi, kau patok. saya itu tidak memelihara kebodohan Andi. Tenanglah. Kita mengerti kok otakmu nggak ada isinya, tapi coba teratur, punya etika lah. Oke, boleh? Kau udah dewasa tapi nggak berotak. Udah dewasa tapi Kau nggak bermoral, nggak beradab. menganalogikan, Memang susah kau ya. menganalogikan tentang donat dengan Kamu Tuhan. tua karena umur atau tua karena apa? Bagaimana kepintaranmu menganalogikan Tuhan dengan donat? Nggak ada Sudah, sudah, dewasa-dewasanya ya. Kau Sudah, tadi kan analogikan udah Tuhan diakui. dengan donat itu. Bagaimana cara Tadi sudah ceritanya? Tadi kan sebelumnya kan sudah Makanya Malikil Andi, akui. kita ngerti kamu bodoh, tapi tolonglah beradab sedikit. Udah tadi Malikil kan sudah mengakui sebelumnya bahwa yang lahir itu apa bayi tuh? Tuhan langit dan bumi dibungkus. Udah. Iya, kita kenapa usah memang? ikut. Iya. Kenapa kalian nggak Tuh. suka? Bukan Ya nggak kalau- suka, Ya sudah. Nggak Iya, usah. Tuhan langit dan bumi dibungkus. Kan gitu. Iya nggak masalah kan? Apakah mengurangi keimanan Alkitab? Apakah membantah Alkitab? Kan tidak. Oh, udah ya. Gimana sih? Ya sudah. Silakan kau framing terus menerus, kau buat VT. Loh, Oh, lah memang iya beda, jadi beda. iya. Iya beda, Tuhanmu, Tuhan langit dan bumimu itu dibungkus. Iya. Beda kita. Iya, karena buatmu Yesus bukan Tuhan, tuh. Selesai. Sebentar, Yesus itu Pisang. Bungkusnya pakai apa, Pisang? Yesus itu manusia, Tuhan. Iya, Yesus kan bukan Tuhan buatmu, selesai kan? Tuhan di atas Iya. segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Jadi begini, berarti Malikil. Tuhan. Memang iya. Lah, Tuhan Saya di atas mau segala tanya Tuhan. sama Malikil, kenapa Aduh, kau mengatakan Pak Hos, analogi Tuhan itu menjadi tolong dong donat? manusia satu ini, Karena Andi, kalau kamu ada di pikiran samping tidak sama saya, dengan hatimu. Andi, kalau kamu ada di samping saya sudah kuruntukin gigimu semua. Gak becus kau jadi orang tua. Evangelis kok kayak. Bang Malikil, kasihan. Nah, Iya. bukan lari ke situ, pertanyaanku. Pertanyaanku, Udahlah, daripada kenapa saya kau emosi dengan analogikan orang Tuhan begini. dengan donat? Thank you ya Pak Hos ya. Ya, Bodoh memang tapi begitu, dipiara. kalau nggak pintar, nggak usah naik. Karena kamu nggak bakalan pintar-pintar juga, Malikil. Karena kamu menyesatkan banyak orang. Tuhan kok analogikan dengan donat? Udah lah, Jadi Bang Adi. Pak Rudi tadi nge-mute. Tiba-tiba gurunya naik, dia unmute. Pak Rudi boleh unmute gak Pak Rudi? Enggak, saya lagi ngurus dulu bayi, ngurus anak saya. Saya Oh, tinggalin maaf tadi. Pak Rudi. Bayi, Maaf, Pak bro. Rudi. Lagi ngurus dulu Astaga, anak mantap. sebentar. Ya udahlah. Ya, lanjut. Ya, saya mundur lah. Ya udah ya, tadi kan teman-teman udah dengar. Malikil pun mengakui gambar dan rupa Yesus mirip antropon yang punya soma yang punya sarke dan haima. Ya sudah. Oh ya, Udah, tadi kan ada Malikil, rasul. Malikil juga udah mengakui kan bahwa yang lahir itu bayi yang adalah Tuhan langit dan bumi yang dibungkus di palungan. Udah selesai. Nah, itu kan kata gurunya. Nah, kata muridnya Billy ini macam mana nih? Kata muridnya Billy ini. Ini kan Billy ini kan muridnya Malikil. Tadi Malikil udah Songor. mengakui. Selamat malam ya host. Ya, persoalannya itu Evan. Kalau kamu nggak ada pengetahuan, jangan kayak gaya orang di pasar, oke? Kau bawa gelar evangelis asal ngomong. Ada Bang Billy. Ya, selamat Jadi malam. begini Billy. Malam Bang. Ada. Jadi begini Billy. Billy, saya mau tanya samamu. Apakah kamu percaya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan juga sebagai manusia? Sebagai Tuhan dan sebagai manusia, artinya dia adalah pencipta dan ciptaan. Setuju? Saya tidak tanya seperti yang kau narasikan, tapi kau bernarasi itu. Berarti Apa kurang yang pengetahuan membedakan kau. Tuhan dengan sebegini Evan ya? Ketika kamu mengatakan bahwa Tuhan dan manusia, artinya di sini ada dua perbedaan. Tuhan bukanlah manusia, artinya dia sepenuhnya ciptaan, sepenuhnya pencipta. Setuju? Sebagai Tuhan dia Berarti adalah itu yang pencipta, kamu sebagai setujui? manusia
Dia adalah ciptaan. Kamu setuju nggak itu dalam pemahaman Berarti kamu menyetujui bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Sekarang saya tanya kamu, Makanya Tuhan kamu itu bertanya pencipta. seperti itu. Sabar Evan. Menurut kamu Tuhan itu pencipta atau ciptaan? Kamu jawab dulu pertanyaan saya, karena si Malikil sudah mengakui bahwa Yesus itu ya adalah manusia. Kan begitu. Nah, bagaimana pendapatmu? Oke. Jadi kata manusia itu diterjemahkan anthropos. Nah, bukan manusia yang dari debu, tetapi manusia yang dimaknai itu sebagai pria. Nah, pertanyaan dulu yang kamu selesaikan dulu. Kamu bilang Tuhan Yesus adalah Tuhan dan pencipta. Yang Tuhan adalah manusia. Manusia itu pencipta atau ciptaan? Udah tadi kan udah dijawab Berarti kau Malikil. setuju dengan pernyataan Malikil? Udah Sabar, bro. dijawab Malikil. Yes. Udah dijawab Dija- Malikil itu. Dijawab Udah dijawab dulu. Malikil, makanya saya tanya, kamu setuju gak dengan pertanyaan apa jawaban Malikil tadi? Nggak usah Saya nggak menyimpulkan dengar. perkataan Malikil sembarangan, Andi. Iya, Gitu kita ya. kamu lagi Memang sudah berhadapan dijawab dengan Malikil, saya. semua sudah dengar. Loh, Parudi kamu nggak lagi dengar kak tadi? kamu lagi berhadapan dengan saya, oke? Nah, yang saya mau jelasin kamu, tadi kan kamu menekankan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan manusia. Nah, Tuhan itu pencipta, betul? Manusia itu adalah Nggak juga. ciptaan. Enggak Oh, juga, Tuhan nggak harus jadi pencipta. Kenapa? Oh, berarti gelar Tuhan kepada Yesus pencipta atau ciptaan? Ke saya juga bisa gelar Tuhan. Kenapa? Ya, artinya kata Tuhan di situ sebagai pencipta atau sebagai ciptaan? Loh, ke saya apa kalau saya gelar saya Tuhan, apakah saya pencipta? Oke. Kalau gelarnya Tuhan Yesus di situ Ha Adonai atau Ho Kristus? Adonai apa Atau- Adonai? Sang Tuhan. Sang Tuhan. Mana sang Tuhan Adonai? Adonai itu majikan. Oke. Dalam Sema Israel Adonai Elehat Adonai Ehad. Jadi Adonai di situ sebagai apa? Majikan. Adonai itu majikan. Ya, jadi dalam Sema Israel di situ kata Adonai itu sebagai majikan. Betul? Iya dong. Aduh, makanya aku bilang kalian itu asal ngomong. Billy, Bang Billy, saat ngomong gini ya, saat bahas mencipta, Satu-satu dulu. Kata Tuhan dan kata manusia kepada Tuhan Yesus itu, Tuhan itu sebagai kata sebagai pencipta atau ciptaan. ya makanya ini yang saya pengen jelasin, pengen jelasin. Saat membahas tentang pencipta, apakah Yesus saat dia dalam dagingnya atau dalam manusia, dia menciptakan, atau dia saat dia firman itu dia menciptakan? Saya tanya dulu, gelar kepada Yesus itu kata Tuhan dan kata manusia itu sebagai pencipta atau sebagai Iya, ciptaan? makanya kan kamu tanya gelar pada Yesus itu, kata Tuhan itu mengacu pada pencipta atau ciptaan kan? Iya, Nah, jadi Tuhan penjelasan saya saat Yesus yang di bumi ya, manusia itu, apakah saat itu dia menciptakan atau saat dia adalah firman itu dia menciptakan? Jangan bertanya dibalas bertanya. Nah, kata di sini Loh, saya kan nggak- Tuhan Yesus menurut kalian pencipta atau ciptaan? Ketika saya bertanya jawab dulu. Ya, di dalam Yesus- gelarnya dia sebagai Tuhan dan dia adalah manusia. Yang mananya pencipta, yang mana? Yang gelar yang mana yang merujuk kepada pencipta? Billy, Tuhan atau manusia? Billy, capek kau bertanya seperti itu. Kau baca aja Roma 9 ayat 5. Kau cari di situ jawabannya. Nah. Kalian memang asal bunyi kalian. Asal menggonggong, nggak ada konsistennya. Yang penting ngomong. Makanya kau baca dulu ayat Roma 9 ayat 5 sudah. itu. Di situ Kita jawabannya. pamit dulu, Apa yang kau host. capek-capek bertanya? Nggak ada Tunggu isi. dulu Bang Billy, Bodoh. sebentar. Bang Billy, Iya, pertanyaannya pertanyaan receh. Turun dia ke pertanyaan receh, dikasih tahu ayatnya, bodoh katanya. Coba, itu kan manusia atau apa sih? Udah dijawab tadi Adonai majikan, disalahin. Bingung saya. Berarti Yohanes 1 ayat 3 itu ya. Itu Yohanes 1 perjanjian ayat lama. 3 juga. Iya, itu kan jawaban juga itu Yohanes 1 ayat 3, Roma 9 ayat 5. Malah dia tanya juga seperti itu. Kan receh pertanyaannya. Ya gitulah ya. Memang begitu kalau guru sama murid begitu modelnya. Iya, Gurunya aku Malikil, terakhir. muridnya Billy. Parudi, agak ngulang sih, tapi semoga nggak membosankan. Antropon manusia kan, Parudi? Iya. Oke. Antropon punya soma nggak, Pak? Loh, kalau sudah roh terpisah dari tubuh jadi soma. Antropon punya soma nggak, Pak?
Antropon itu bukan punya soma. Antropon itu begitu. Antropon terdiri daripada ruah, ya. Begitu ruah itu meninggalkan tubuh, dia menjadi disebut soma. Ngerti nggak? Tuh. Seperti ini contoh nih, Bang Julian ini adalah antropon. Begitu rohnya meninggal, roh terpisah dari tubuh. Itulah yang disebut soma. Apakah? Oh jadi gini Pak, sorry. Antropon Sorry, bisa saya potong disebut dikit. memiliki. Berarti Seperti gini, saya gini, memiliki, misalnya memiliki gelas. Nah itu bukan memiliki, karena perkataan memiliki itu adalah hak kepemilikan. Iya, Jadi kalau gini Pak. terdiri dari, tidak. Setelah meninggalkan, terjadilah soma. Gitu. Oke, jadi gini ya. Berarti gini Pak, pengertian Bapak, saya sebagai antropon, saya akan memiliki soma kalau roh saya udah lepas gitu. Menjadi soma gitu. Nah, yang disebut menjadi aku soma. itu siapa sih? Yang disebut aku itu adalah nefes. Pak, maaf Pak. Tadi kan Bapak buka pengertian flesh tuh. Tadi Bapak udah buka tuh. Flesh itu untuk tubuh yang hidup atau tubuh yang mati, Pak? Tubuh yang hidup. Loh, tadi Bapak bilang harus mati dulu baru jadi soma. Loh, yang disebut soma itu apa? Saya bilang Soma itu apa, Bapak? Soma itu apa? Soma Pak? itu kalau sudah tidak bernyawa itu disebut soma. Enggak. Soma itu apa, Pak? Soma itu tubuh yang tidak bernyawa, itu soma. Loh, tapi tadi Bapak bilang tubuh yang hidup. Gimana sih? Tubuh mungkin salah dengar ya, atau sinyalnya ya. Gini. Bapak, enggak. Bapak kan tadi buka pengertian flesh. Flesh itu untuk tubuh yang hidup atau tubuh yang mati, Pak? Tubuh yang hidup. Oke, tubuh yang hidup ya, Pak. Ya. Nah, antropon punya soma nggak? Antropon itu bukan disebut mempunyai soma. Beda, ngerti nggak maksudnya nih? Contoh saya kasih Yaudah, contoh makanya dulu Pak ya. kesulitan kan untuk dalam bahasa original teks kan. Bukan Kita gini sederhana aja, maksudnya, Pak. Bang. Jadi Mau seperti tetap kata mau memiliki, tetap contoh original gini. teks? Bapak mau Sebentar, tetap Bang, ya. original teks atau mau pakai bahasa Indonesia nih biar lebih mudah? Terserah. Enggak, tapi saya sebentar ya. Boleh bicara? Oh, yes, Ya. Jadi gini, kalau kata memiliki, itu kan contoh ya. Saya memiliki gelas. Apakah gelas itu bagian dari saya? Tidak, karena terpisah. Saya itu hanya kepemilikan. Jadi soma itu bukan flash itu bukan memiliki soma. Tapi setelah flash itu terpisah, itu disebut soma, terpisah dari roh. Oh my goodness me. Pak, flesh sama soma tuh berbeda, Pak. Flesh itu sarke, Pak. Bapak udah kebalik, makanya Bapak nggak bakal nangkep. Makanya Bapak mau original teks atau mau bahasa Indonesia aja nih? Boleh, kita original teks boleh, silakan. Ayo kita buka. Oh ya udah. Oke, original teks ya Pak. Antropon punya soma nggak? Antropon punya soma nggak? Coba silakan, ayat berapa? Kita buka. Loh, kok ayat berapa? Saya cuma tanya. Antropon kan manusia. Nah, antropon itu punya soma nggak? Berarti tadi dia nggak dengar Malikil tadi nih. Saya nggak dengar, saya lagi ngurus anak tadi. Iya nggak apa-apa. Makanya antropon punya soma nggak? Antropon memiliki soma. Kalau jadi gini ya. Kalau disebut memiliki itu menurut saya kurang tepat gitu. Karena memiliki itu contoh kan benda yang lain. Ngerti nggak? Misal contoh nih, saya memiliki hidung. Ya. Memiliki kan, ya. Tapi begitu saya menjadi mayat, tetap aja hidung itu kan terpisah gitu, menyatu di dalam soma itu kan, ini beda gitu. Gue bingung, gue sih jadinya nih. Ini mungkin nggak nangkep, silakan yang lain nih. Ya udah gini aja Pak. Saya pakai bahasa sederhana aja ya. Kan Bapak menolak LAI, makanya Bapak keribetan. Manusia punya tubuh gak, Pak? Betul. Betul. Nah, itu makanya manusia antropon punya soma. Oh, parah juga nih si Rudi nih. Katanya tahu. Enggak apa-apa, santai aja Pak Andi. Iya, lanjut. Loh, bukan memiliki. Ya, manusia. Loh, manusia punya tubuh nggak, Pak? Nggak, manusia punya tubuh nggak? Harus dibedakan, Bang, kata terdiri dari dan memiliki gitu. Ngerti nggak?
Emang Saya kalau terdiri dari manusia tubuh, jiwa dan roh, betul kan? Tapi Nggak, bukan nggak, berarti tunggu. saya terdiri manusia dari dong kalau begitu. manusia punya tubuh nggak, Pak? Terdiri dari. Nggak, Bapak punya badan nggak? Udah, ini paling low nih. Bapak punya badan nggak? Punya badan. Badan Ya. Bapak itu, badan tuh, Bapak punya badan yang sekarang Bapak lagi pegang ini ya. Ada daging sama darah nggak, Pak? Ada. Nah, berarti badan Bapak yang punya daging dan darah itu disebut manusia, Pak. Setuju nggak? Yang disebut enggak. Kalau manusia itu harus lengkap. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Oke, badan itu terdiri dari apa aja, Pak? Satu badan itu, satu tubuh Satu Bapak itu badan terdiri apa? Kalau bicara badannya daging, tulang. Iya, oke, makanya satu tubuh itu Bapak full itu komplit, punya kepala, ya basic ya Pak ya, punya tangan dua, punya kaki dua, oke. Tubuh ini daging kepala, tangan, kaki, badan itu semua itu Pak, itu kan ada daging dan darah, ada tulang, setuju kan? Setuju. Nah, badan atau tubuh itu yang punya daging, darah, segala itu disebut manusia, Bapak setuju nggak? Kurang lengkap dong. Ngerti nggak maksudnya? Gimana sih? Kalau manusia itu, contoh gini nih, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Begitu roh Ya, itu kan meninggalkan, gini loh, Pak. roh dan Pak. jiwa meninggalkan tubuh, itu disebut soma. Pak, kita kan lagi bahas bagian sarkenya, Pak. Kan di dalam Yohanes 1 ayat 14, itu kan sarke. Ya kan? Itu kan sarke kan? Nah, kemudian dalam LAI kan dia menggunakan manusia. Ya. Nah, sekarang kita kalau Bapak mengatakan satu pribadi atau satu orang itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, itu kita juga percaya, Pak. Betul. Yang sekarang saya ingin ambil poinnya, sarkenya, Pak. Ya. Nah, satu tubuh itu ada sarke, ada haima. Kalau tulang saya original teksnya masih belajar lagi ya. Tapi ada tulang dan sebagainya, urat semacamnya. Nah, tubuh yang seperti itu punya kepala, tangan dua, kaki dua, disebut manusia, Bapak setuju nggak? Tubuh manusia tuh, itu badan orang tuh. Kalau Itu paling saya low nih. manusia ya. Sudah. Jadi kalau saat di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu, kenapa LAI menggunakan manusia, Pak? Karena Yesus itu datang bentuknya itu. Sebentar. Nggak, Makanya Pak. kan gini, Pak. Jangan sebentar dulu, Pak. Bang, Ini udah mau klimaks, Pak. Ini klimaks. Ini kalimat saya klimaks, Pak. Terakhir nih. Terakhir aja. Yesus datang wujudnya itu antropon atau ketinon, Pak. Mampus lo, bingung lagi lo ketinon. Saya Gua juga bingung. belum ini ketinon ya, belum tahu. Ketinon itu binatang, Coba cari Pak. tahu. Pak, ketinon itu binatang. Antropon kan manusia, Bapak udah tahu. Yesus itu bentuk gambar dan rupanya Yesus itu antropon atau ketinon. Makanya di situ kan, maaf nih, di situ dijelaskan ada likeness kalau bahasa Inggrisnya kan. Iya, likeness. Menyerupai manusia. Oke. Karena begini, Bang. Jesus came likenessnya antropon atau ketinon. Oh, likeness-nya antropon. Ya sudah. Tapi Antropon kan apa, itu Pak? jelas disebut menyerupai Ya, antropon manusia. itu apa, Pak? Antropon Karena manusia apa? kan, Kita setuju paham kan? dulu yang dimaksud dengan manusia itu apa. Iya, jadi Yesus came to the earth, oke. Likeness-nya antropon manusia, setuju kan? Bukan Iya. ketinon kan? Ya sudah, Likeness, Pak. kan? Jadi LAI salahnya Jadi di mana, harus Pak? jangan Kalau bilang dihilangkan Yesus likeness-nya, nggak Nggak. boleh dihilangkan. enggak. Ya. Jadi kalau misalkan LAI menggunakan firman itu menjadi manusia, kenapa kamu tolak? Nah, nggak Kamu pilih bisa. hewan. Harusnya menyerupai Kamu pilih binatang. manusia atau mirip manusia. Ya, kamu pilih binatang. Ngerti gitu. nggak? Jadi kata likeness itu nggak boleh dihilangkan. Iya, Pak. Karena apa, manusia itu berbicara masalah Pak, agama. gambarnya kan serupa. Tubuh tangan. Gambarnya serupa dengan antropon kan, Pak? Ya kan? Serupa. Iya, serupa. Iya, serupa. Oke, Nah, ini kata serupa Antropon, ini nggak kan? boleh dihilangkan. Jadi datang serupa Oke, baik. dengan manusia. Baik.
Bukan Saya menjadi kunci kata manusia serupa. kan? Serupa. Saya kunci kata serupa. Ya. Dalam Yohanes 1 ayat 14, di sana ada dalam original teks kata serupa gak? Loh, di sini kan kai hologos. No. Egeneto. Ini saya juga mau belajar nih, tapi Bapak mesti jujur, saya paling gak suka dibohongin. Oh iya dong, harus Dalam jujur, Yohanes orang 1, itu jujur. iya. Kalau Yohanes kita 1 bicara ayat 14. kita kan ada tingkatan-tingkatannya. Oke. Saya nggak menyalahkan juga. Semua saya juga mungkin salah. Gitu aja lah. Ya. Iya, oke. Nah, Ya. dalam Yohanes 1 ayat 14, di sana dalam original teks ada kata serupa gak? Di sini kan ini sebentar ya, kita buka ya. Kai hologos kita buka aja ya, biar sama-sama baca ya. Iya, Pak Andi tolong bantu ya. Saya nggak ngerti soalnya. Kai hologos sub egeneto. Betul nggak? Kai eskenosen. Eskenosen ini apa? Ya. Kita buka ya biar sama-sama belajar. Saya juga belajar ya. Cuma ya saya juga udah lama nih. Eskenosen itu apa? Kalau bahasa Inggrisnya kan di sini bisa tabernacle, tenda. Ya. Mungkin Bang Julian bisa bahasa Inggris kan? Saya juga bisa nih. To dwell, tabernacle. Ya. Jadi jangan dihilangin gitu. Kata tabernacle. Ya. Eskenosen ini apa tabernacle? Ya kan? Tuh. Gitu, silakan lanjut Bang. Dari mana lah tabernakel itu bahasa itu? Loh, kok dari mana? Ini ada leksikonnya. Aduh. Nih, kita buka ya. Eskenosen 4637. Di situ apa? Verb tabernakel. Kok nggak ada, gimana sih? Buka dong, Makanya Andi. jangan pakai Bible Hub karena itu aplikasi. Dari tadi sudah saya bilang. Jadi pakai aplikasi Eskimosen apa, kok Bang bisa Andi? jadi tabernakel? Jadi aplikasi apa mau dipakai? Makanya pakai manuskrip. LAI, Saya bilang PB2. pakai manuskrip. Hah? Saya bilang pakai manuskrip, jangan pakai Bible Hub. Mau pakai apa terjemahan LAI? Hah? Manuskrip, tahu nggak manuskrip? Manuskrip di Jantin manuskrip ada. yang mana? TR. Di Jantin. Makanya beli. Waduh, beli, udahlah. Iyalah. Jangan menghina orang, masih nge-grab aja sombong, nggak usah begitu lah. Makanya beli, kalau nggak punya itu beli, jangan gratisan. Ngapain beli buku-buku dari Tertullianus Group? Sampah itu, makanya harus paham. Ya, dari awal Yesus kalau misalnya nggak Yahudi itu tahu, mengatakan dia itu ehad. Dengar dulu nih, Bang Andi. Tiba-tiba ada Tertullianus, ya seorang kafir yang menjadi Kristen. Ya, itu disusupi antikristus. Bilang Tuhan itu ada tiga. Jangan melebar ke kemana-mana. Ya, jangan melebar itu kemana-mana. ya, lanjut dulu teman-teman. Saya ini dulu. Jangan melebar kemana-mana. Karena you bawa melebar, ya begitu, karena kan melebar. Sekarang bicara ngapain Textus kau bawa Receptus. Tertullianus di dalam Yohanes 1 ayat 14? Iya. Apa hubungannya coba? Eskenosen kau bawakan ke Coba Tertullianus. jelaskan Eskenosen itu apa? Gak nyambung loh. Coba. Jelaskan Dikatakan Eskenosen itu apa? diam di antara kita. Kenapa kau katakan tabernakel? Nah. Lihat. Karena kita buka ya Eskenosen itu apa. Makanya harus ngerti leksikonnya. Ya. Leksikon apa arti leksikon itu kok kalau lu tahu? Leksikon itu apa? Jangan berbahasa yang aneh. Nggak tahu kau apa arti leksikon? Nah, nggak Apa tahu. arti leksikon? Ya udah. Nanti saya ngasih tahu susah, nggak paham juga. Lihat Google aja. Leksikon. Di sini meaningnya apa? Tent itu apa? Seperti tenda. Mana yang ditanya kau harus jawab. Apa arti leksikon? Ya, ngerti? Gitu dulu ya, sok belajar dulu. Tabernakel itu apa? Apa arti leksikon? Pahami dulu tabernakel itu apa. Silakan. Coba jelaskan tabernakel apa. Apa arti leksikon?
Tadi kau bawakan bahasa leksikon. Sekarang kau mau cari Google lagi tanya arti leksikon. Makanya kalau nggak tahu berbahasa, jangan kau berbahasa. Leksikon itu Eskinosen kau bawakan gampang tabernakel. kok nominal. Sekarang kau bawakan lagi leksikon. Aduh, Andi, Apa yang Andi, ya. kau ketahui begitu? Janganlah. Bahasa Indonesia yang bagus saja lah. Jangan Iya, leksikon. bahasa Indonesia tabernakel artinya kalau bicara itu kemah. Belum ngerti juga kemah. Tenda kemah itu tabernakel. Ikan sudah ada teks yang bagus, Pak. Diam, berdiam, itu loh. Tabernakel itu tempat kudus. Jadi firman itu keluar dari yang kudus itu, dari Bapa itu. Tabernakel, makanya Yesus itu datang jadi imam, jadi Mesias. Paham itu. Kadang-kadang begitu, banyak Evangelis. banget yang Pak, bahasa Eva, yang dia mereka- tidak mengerti, Pak tapi Eva. dia ucapkan gitu loh. karena begini Pak Efam, itu alasan mereka itu karena mereka sudah membenci sekali LAI. Padahal itu sudah ada di situ kok, benar Gak itu ada kan yang benci. berdiam. Siapa yang benci? Gak ada yang benci. Loh, Biasa-biasa aja. kalau tidak benci Pak, Maksudnya kayak begini bukan- teman-teman. Ya, kita itu. Jadi kita bilang gini, LAI itu paling benar terjemahannya. Saya tanya. Ya, jadi terjemahan bahasa Inggris, Enggak. bahasa Perancis, semua seluruh dunia itu salah. Seluruh dunia sudah belajar LAI. Nggak gitu, itu salah satu terjemahan. Kita belajar lagi lah. Ya, kalau nggak bisa bahasa Kan, Yunani, bahasa begini, Pak, Ibrani, kita baca berbagai begini, terjemahan. biar makin paham. JOJO Bukan LAI saja paling sudah benar tidak bisa terjemahan. menerjemahkan itu. Pas Ngerti ini nggak? ayat Dan 14 harus itu. mengerti juga nih. Terjemahan itu beda dengan sudah menafsirkan. Kalau LAI itu sudah menafsirkan, bukan menerjemahkan. Itu yang udah salah kaprah. Ya, ngerti nggak kata menerjemahkan sama menafsirkan? Nggak Iya, boleh. dengar Terjemahan itu dulu. harus pas, seperti flash daging. Dengarkan, Itu dengarkan, nggak boleh makanya- dirubah-rubah. Itu namanya makanya menerjemahkan. Bapak- Kalau sudah menafsirkan jadi manusia. Bukan, makanya Bapak Nggak belum belajar boleh teologi begitu. gitu loh. Kalau Belum antropo belajar manusia, Alkitab. itu terjemahan. Ngerti ya? Dulu. Nah, gitu dulu lah saya teman-teman, saya ada kerjaan. Dengar lagi. dulu, Makasih kalau sudah sebelumnya. masuk Maaf di kalau ada dalam kata-kata konteks itu menyinggung ya. perlu penafsiran, Bung. Dengar dulu. Terjemahan itu sama semua artinya. Tapi apa kamu mengerti bahasa orang itu? Kan gitu dulu. Bahasa yang orang itu dipakai. Cobalah dulu Alkitab bahasa Batak. Apa kamu mengerti bahasa Batak? Kan nggak ngerti. Yang ngerti bahasa Batak itu kami. Kan gitu. Tapi tujuannya sama. Gitu aja. Betul Pak, tapi mereka ini kan saya pikir Pak Eva juga saya pikir mereka ini JOJO tadi yang saya tahu itu tadi ada Billy masuk itu sudah bagus cara kalian menyerang mereka, harus begitu. Itu Pak Julian jadi Bukan. juga tadi sudah bagus. Begini loh Pak Ufili. Ya mereka saya maklumi saja lah. Karena mereka kan cari jemaat. Ada yang dikejar target. Saya sudah ngerti.